Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Atap 2 ruang kelas ambruk ganggu aktivitas belajar mengajar. Ombudsman temukan kecurangan saat proses PPDB. Dikejar pemburu, babi hutan masuk musola. Geger, seekor babi hutan dengan berat sekitar 1 kintal masuk ke musola di Desa Sindangkarya, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang. Sejumlah warga berusaha menangkap hewan liar tersebut karena dikhawatirkan menyerang anak-anak. Babi hutan tersebut akhirnya bisa ditangkap setelah terpojok di toilet musola. Kejadian ini pun sontak membuat geger dan mengundang warga yang penasaran dan ingin melihat secara langsung. Menurut warga, babi hutan yang turun dari gunung terjadi lantaran babi dikejar oleh pemburu yang kesal karena kerap memangsa hewan ternak. Warga juga heran karena di perkampungan cukup jauh dari hutan dan pegunungan. Babinya hitam, babinya hitam, babi hutan. Besar itu Haji ya? Besar, bangsa 1 kintal lah, baru 1 kintal. Itu baru pertama kali ada di lingkungan masyarakat? Baru ini, seumur kampung ini baru ini. Baru ini ya? Ya bilang seumur musola lah ya, baru ini. Kalau ininya Bu, Pak Haji bisa diceritakan nggak babi itu dari mana sih Pak Haji? Dari Gunung Hasupan sana, Gunung Barat. Diburu oleh pemburu, lari ke sini. Pemburunya masih di sono, babi udah di sini. Beruntung tidak ada warga yang terluka akibat kejadian tersebut. Namun hewan tersebut mati setelah dikepung warga. Bangkai babi liar akhirnya dikubur di perkebunan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Jangan baper, itulah tulisan yang terpasang di kaos yang dipakai puluhan komunitas saat satu persatu mencopot alat peraga. Salah satu calon wali kota dan wakil wali kota di sejumlah titik di kota Tangerang. Satu persatu baliho calon wali kota Tangerang diturunkan oleh relawan Bumi Hijau yang resah dengan menjamurnya alat peraga kampanye bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang. Selain mengkampanyekan Bumi Hijau, kegiatan ini diharapkan menjadi contoh kepada relawan, bacalon wali kota dan wakil wali kota Tangerang untuk tidak memperbanyak alat peraga kampanye dalam menjelang pemilihan daerah serentak pada November mendatang. Selain itu, warga berharap pada pemilu 2024 ini para kontestan bertarung melalui ide dan gagasan, bukan mengotori kota Tangerang dengan memperbanyak alat peraga kampanye. Sayangnya, hanya satu bakal calon wali kota yang mau alat peraganya dicopot untuk kenyamanan dan keindahan kota Tangerang. Ini kegiatan berangkat dari keresahan karena beberapa waktu belakangan ini semakin maraknya ya pemasangan alat peraga kampanye, baliho-baliho yang bertebaran di pinggir jalan, dan akhirnya bagi kami ini anak-anak muda kok kota ini jadi kayak tempat sampah. Padahal kontestasi politik, berbicara event pilkada itu momen dimana kita akan bertarung ide dan gagasan. Jadi hari ini kita anak-anak muda menginisiasi bahwa berkampanye tidak harus juga dengan alat peraga, dengan masang baliho, tapi mudah-mudahan ke depannya mendekati masa kampanye, mudah-mudahan pertarungannya lebih ke arah ide dan gagasan, bukan pertarungan siapa yang makin banyak dan makin bertaburannya alat-alat peraga di kota kita. Rencananya seluruh baliho maupun alat peraga kampanye yang didapat akan didaur ulang untuk dijadikan barang-barang yang bermanfaat seperti kursi dan meja, dan akan dibagikan kepada warga kota Tangerang. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang.
Untuk meningkatkan penanggulangan bencana di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah membangun sistem terintegrasi di seluruh Indonesia bernama aplikasi Simampu atau Sistem Informasi Manajemen Pusdalop. Simampu diyakini BPBD dapat membantu tindakan kebencanaan daerah meliputi data, analisis yang menghasilkan sebuah keputusan atau tindakan di masing-masing daerah. Pusdalop, pemancar aplikasi tersebut rencananya akan dibangun gedung di 5 titik daerah, kabupaten dan kota yang ada, seperti Kota Cilegon, Pandeglang, Lebak, Kabupaten dan Kota Serang, yang berlokasi di BPBD Provinsi Banten. Saat ini sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan oleh BNPB. Kita akan menuju ke sana. Jadi sistem ini akan membantu para tim-tim reaksi cepat dan pejabat di BPBD dalam hal nanti membuat analisis yang akan diberikan kepala daerah tentunya untuk penetapan status atau apapun itu terkait dengan penanggulangan bencana yang terjadi. Sistem tersebut diharapkan bisa meningkatkan penanganan kebencanaan dengan cepat dan tepat. SOP Pusdalop dan selain itu untuk meningkatkan koordinasi Pusdalop di kabupaten kota, dan nanti rencana kita juga tentang kebetulan ini akan ditingkatkan oleh PNBP. Kita juga dapat fasilitas pembangunan gedung Pusdalop dengan perangkat-perangkat pendukungnya, sehingga nanti Pusdalop itu bisa terintegrasi dari mulai kabupaten kota sampai dengan pusat. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.